Sekularisme, usaha menduniawikan hal-hal yang selama ini terikat pada unsur kerohanian, termasuk usaha fasluddin anid daulah, pemisahan agama dari urusan pemerintahan. Ya, ada lagi ajaran sekularisme atau sekuler ya. Dikatakan ini mereka tidak mau segala sesuatu itu yang dikait-kaitkan dengan kerohanian, itu menurut mereka tidak perlu. Karena urusan kerohanian, keyakinan itu kan urusan hati. Kalau misalnya urusan agama, urusan nanti gitu ya. Itu bukan urusan sekarang. Kita hidup di zaman sekarang, sudah apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan. Itu maksudnya sekuler ya, memisahkan segala sesuatu dari urusan kerohanian. Jadi yang nyata gitu ya. Maka demikian juga dalam urusan kenegaraan dikatakan fasluddin anid daulah, upaya memisahkan urusan agama dari pemerintahan. Jadi pemerintahan itu tidak boleh dimasuki oleh aturan agama manapun. Khususnya kalau di dalam pemerintahan Islam atau pemerintahan yang mayoritas umat Islam, mereka tidak mau syariat itu masuk dalam wilayah-wilayah agama. Itu namanya orang-orang sekuler. Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ini tidak bisa dikatakan negara sekuler karena banyak urusan agama yang ditangani oleh pemerintah. Maka tidak fair kalau dikatakan Indonesia adalah negara sekuler, sedangkan di Indonesia ini banyak urusan keagamaan ya, baik Islam maupun non-Islam itu diatur oleh negara. Contoh kalau di kalangan umat Islam ini, urusan haji itu kan diatur oleh pemerintahan. Ya, ada lagi seperti puasa. Kemarin kita mengawali puasa ini kan ada namanya ru'yatul hilal. Kenyataannya apa? Harus menunggu, atau umat Islam bangsa Indonesia menunggu dulu pengumuman dari pemerintah. Dalam bab ini dari Kementerian Agama untuk mengatakan kapan dimulai dari awal Ramadan. Demikian juga nanti kalau sudah akhir bulan Ramadan menjelang 1 Syawal. Apa yang terjadi? Maka pemerintah juga sibuk untuk mengatur ketentuan dari 1 Syawal. Begitu dan seterusnya. Walaupun ketentuan 1 Syawal ini ada rentetannya dengan liburan nasional, tapi tidak lepas dari itu mencampurkan atau memasukkan urusan agama kepada pemerintahan. Ini yang benar begitu. Jadi Indonesia ini tidak bisa dikatakan negara sekuler ya. Walaupun syariat Islam belum mutlak bisa diterima atau diamalkan di Indonesia, ya tinggal kita umat Islam, tokoh-tokoh Islam, pejuang-pejuang Islam itu berupaya untuk bagaimana ajaran syariat itu bisa menjadi rujukan dari keputusan-keputusan kenegaraan. Itu semestinya demikian ya, agar tidak lepas dari keagamaan. Dan kita ini bukan orang-orang sekuler gitu ya. Kenapa? Sekularisme ini tiada lain adalah ajaran orang-orang liberal barat yang bercampur aduk dengan kepentingan orang-orang komunis dari timur, yaitu dari Rusia, dari Chinese atau Cina, Tiongkok, Mongol dan seterusnya. Sedangkan kita bukan mereka. Kita adalah bangsa Indonesia yang agamis. Karena itu tatkala bangsa Indonesia ini dijajah oleh Belanda, maka Belanda bisa menguasai perekonomian Indonesia. Mereka bisa menguasai kekayaan alam Indonesia, tapi tidak bisa menguasai keagamaan atau ritual dari umat Islam bangsa Indonesia. Tetap yang Islam tetap Muslim dan masih kuat di dalam keagamaannya. Itu yang benar.